Saya adalah seorang pengangguran lulusan sarjana pewarnaan dengan predikat paket malam. Berencana mengambil S2 di jurusan manajemen billing. Dikarenakan biaya yang masih kurang, untuk itu channel ini akan berfokus kepada alur dan review cerita yang menarik saja. Oke, tanpa berlama-lama, silakan habiskan kuota kalian di channel ini. Selamat menonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita tua sedang bincang-bincang dengan pria parubaya. Pria ini bernama Stan Milton. Dia ditangkap atas dugaan kasus penipuan. Di persidangan, Stan ini diputuskan terdakwa bersalah. Stanley pun tampak kecewa atas hasil persidangan tersebut. Lalu, dia pun menyuruh pengacaranya untuk menyiap hakim di persidangan sebelum diputuskan masa hukumannya. Dikarenakan pengacaranya ini lulusan pesantren terbaik setelah 5 waktu puasa Senin Kamis, dia pun menolaknya. Cut! Stan yang tampak kesal mendengarnya. Dengan arahan sutradara, dia melihat sebuah papan iklan yang berisikan sosok pengacara yang dicari-carinya. Berganti scene, terlihat Stan sudah didampingi oleh pengacara baru. Dia adalah Poppers, si pengacara papan iklan. Karena kelihayannya dalam menegosiasi, sedikit suapan, dan yang terpenting ialah orang dalam. Akhirnya Stan pun dijatuhi hukuman 3 tahun dengan penundaan penahanan selama 6 bulan. Selesai persidangan, Stan tampak didampingi oleh seorang wanita. Dia adalah Mindy, wanita yang pura-pura menjadi istri Stan di film ini. Mindy adalah sosok wanita yang polos, lugu, dan sang. Di sini Mindy dan Stan nampak lagi makan bersama. Lalu Mindy pun mengatakan dia ingin mempunyai seorang bayi. Namun Stan pun menolaknya, dikarenakan... Lanjut, cerita beralih pada malam harinya. Di sini Stan terlihat menghampiri sebuah kafe. Seperti pria-pria pada umumnya, ketika lagi punya masalah menghampiri sebuah bar sembari meminum seteguk teh gelas, Stan pun menuju tempat tersebut. Di dalam kafe, Stan berkenalan dengan seorang pria berbadan besar berotak. Sebut saja ini Ulung. Singkat cerita, mereka pun berbagi masalah. Ternyata Ulung ini adalah seorang mantan narapidana. Dia pun mengatakan, di dalam penjara perkelahian, rasisme, serta pemerkosaan sekolah driver pun lumrah terjadi. Stan pun nampak takut mendengar hal tersebut. Berganti scene, Stan yang tampak gusar mendengar perkataan Ulung pada malam itu, akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu sebelum dirinya masuk ke dalam penjara. Mulai dari membaca buku anti begal saluran irigasi hingga simulasi pembobolan bendungan. Merasa hal tersebut tidak akan berhasil, akhirnya Stan memutuskan untuk mengikuti pelatihan karate. Di sini dia dilatih oleh Master Cho. Seperti murid-murid pada awal latihan, dia akan memiliki sabuk terendah. Namun, Stan tidak menyukai hal tersebut. Dia mengatakan tidak akan ada orang yang takut pada sabuk kuning. Lalu Master Cho pun menantang Stan untuk bertanding dengan salah satu muridnya. Jika Stan nanti menang, dia akan memberikan kenaikan sabuk. Singkat cerita, Stan pun dapat dikalahkan dengan mudah. Di akhir pertandingan, ketika memberikan hormat, Stan pun menyerang secara tiba-tiba. Sontak, hal ini malah membuat Master Cho marah dan mengusir Stan dari perguruan tadi. Di luar tempat Stan ditumbangkan tadi, dari kegelapan di sebuah lorong pemisah bangunan, dia melihat seorang pria sedang wudhu. Pria ini adalah The Master, tokoh yang membuat film ini menjadi bergenre aksi. The Master menawarkan pelatihan bela diri kepada Stan. Stan pun tampak tidak percaya terhadap orang yang apinya kebesaran ini. Lalu The Master pun membuktikan. Singkat cerita, The Master pun dibawa ke kediaman Stan. Di sana dia berkenalan dengan Mindy. Di sini seperti para wanita pada umumnya tidak menyukai cowok perokok, ceria bad boy. Keesokan harinya, pada latihan pertama, diperlihatkan Mindy sedang mengerjakan sesuatu. Tampak seperti minuman yang nantinya akan diminum oleh Stan. Latihan Stanley pun kian meningkat berat. Mulai dari atraksi debus hingga latihan antisipasi pemegalan. Scene berganti kepada Stan yang sehabis latihan. Di sini Mindy tampak kasihan kepada Stan yang terlalu lelah dan mengatakan untuk mengakhiri latihan ini. Stan pun mencoba meyakinkan Mindy dengan merasakan ketakutannya jika dirinya terlalu lemah di dalam penjara nanti. Namun hal ini malah membuat Mindy marah dan pergi meninggalkan Stan. Keesokan harinya latihan pun dimulai kembali. Kali ini latihan Stan pun kian bertambah berat. Stan menjalani hidup seperti Leori.
Mulai latihan berdiri dengan dua kaki, sampai akhirnya memecahkan papan dengan satu jari. Hingga latihan Stan ini membuahkan durasi. Cihui. Lanjut, singkat cerita Stanley telah menyelesaikan studinya bersama The Master. Di sini The Master mengatakan bahwa Stanley adalah murid kedua terbaiknya, di mana murid pertama terbaiknya menggunakan ilmu yang diajarkannya untuk melakukan kejahatan. Selain itu, Stanley pun harus menjalani ujian terakhirnya dengan mengalahkan Master Cho, yang merupakan guru pelatihan karatenya. Akhirnya tanpa lor Stanley pun epic comeback dengan mudah. Oke, 6 bulan telah berlalu. Akhirnya tiba waktu masa penahanan Stanley. Terlihat dia didampingi oleh The Master beserta pengacaranya, dan Mindy. Beralih ke dalam penjara. Di sini Stanley tampak ditempatkan satu sel dengan seorang pria tua. Dia adalah Lori, teman satu sel Stanley. Seperti keluarga, mereka pun berhubungan sangat baik. Seperti yang kita lihat, Stan tampaknya ingin menunjukkan eksistensinya di dalam penjara tersebut. Lalu dia menghampiri Big Raymond sembari mengolok-oloknya. Big Raymond yang merasa dirinya dipermalukan langsung menyerang Stan. Dan perkelahian pun tak terhindari. Pada akhirnya Stan pun dapat mengalahkannya. Di halaman penjara ini terdapat banyak geng yang saling berseberangan. Ada Cracker, ketua dari geng Nazi, King dari berkulit hitam, bahkan geng kapak pun juga tampak ikut hadir. Di sini, King yang merupakan saudara Big Raymond tidak terima atas kejadian tersebut. Seraya menghimbau para anggotanya untuk menghabisi Stan pada saat itu. Perkelahian pun tak terhindari lagi. Singkat cerita, mereka yang hanya tokoh sampingan di film ini dapat dikalahkan dengan mudah. Di sisi lain, para penjaga tampak sedang mengawasi kerusuhan yang terjadi. Sedangkan di dalam ruangan, kita melihat dua orang pria yang sedang bincang-bincang. Ini adalah kepala penjaga. Sebut saja ini bos. Melihat kejadian di luar tadi, bos tampak tertarik dengan Stanley. Akhirnya Stan pun diundang ke dalam ruangannya. Di sini bos mengatakan, dirinya akan pensiun dalam waktu dekat. Ingin sedikit mengambil keuntungan dari penjara ini. Dia bermaksud untuk menjual tanah penjara kepada para pengusaha. Stan pun yang sebelumnya merupakan seorang penipu yang ahli di bidang properti dapat mengatasi ini dengan mudah. Akhirnya bos pun menawarkan kebebasan bersyarat jika Stan mau membantunya. Dan dengan senang hati pun Stan menerima tawaran tersebut. Beralih cerita. Di sisi lain Stanley tampak menulis sebuah surat. Ya, surat itu ditujukan kepada Mindy untuk menyatakan permintaan maafnya. Sedangkan Mindy yang membaca pun tampak terharu dan menangis. Dan The Master pun mencoba menenangkannya. The Master. Beralih scene. Beberapa bulan kemudian, sekarang Stan yang tampaknya menjadi sosok yang telah ditakuti oleh para tahanan. Di halaman penjara, dia mengatakan dengan menuju KTSP 2013 ini agar tidak ada lagi penindasan, rasisme, perkelahian antar ras, serta pemerkosaan. Kecuali bagi mereka dengan sukarela yang mempunyai ketertarikan satu sama lain. Tahanan yang tampak takut pun tidak bisa berkata apa-apa. Selang beberapa waktu, karena perkataan Stan tadi, akhirnya tempat para pria pecinta sabun batangan ini terlihat seperti taman kanak-kanak. Hari itu Mindy datang mengunjungi Stan. Stan dan Mindy pun tampak bahagia dan saling berpelukan. Lalu, entah penjara mana yang menyediakan kamar untuk para tahanan, akhirnya mereka melakukan download dan upload. Setelah data terunduh, Mindy pun mengatakan, selama ini dirinya dijaga oleh The Master. The Master pun juga mengajarkan Mindy tentang memijat serta merawat otot kontraksi. Stan pun tampak terkejut mendengar hal tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, penjaga pun datang dan menyuruh Stan untuk menghadap kepada kepala ruangan penjara. Stan yang tampak masih kesal mendengarnya, mencoba menolak. Singkat cerita, Stan pun dibawa dengan cara paksa. Di dalam ruangan, bos yang merasa tahanan berperilaku baik ini dapat mengagalkan rencananya, dia mencoba memperingatkan Stan untuk membantunya. Dengan balasan nantinya akan dibebaskan dari penjara tersebut.
Besok tepat jam 1 siang pematian massal akan dilaksanakan di halaman penjara. Ketika pejabat pembuat komitmen datang berkunjung ke penjara tersebut, Bush juga mengatakan dia juga akan memprovokasi antara tahanan dan akan memfasilitasi secara diam-diam persenjataan yang akan diberikan kepada tahanan. Kejadian ini tentunya akan membuat penjara tersebut tertutup, sesuai rencana Bush. Stan yang tampak masih bimbang dan ragu memilih antara Mindy dan pikiran liar oleh Master dengan teman-teman pecinta sabun batangannya. Dengan berat hati, Stan pun memutuskan untuk membantu Bush. Di halaman penjara, tampak salah seorang tahanan mengadukan permasalahan besarnya kepada Stan. What do I care? You look like an Arab. Lalu Stan pun mengumumkan kepada semua tahanan yang berada di halaman penjara pada saat itu, bahwasannya dirinya tidak akan peduli lagi tentang apa yang akan mereka kerjakan. Seketika itu, suasana pun menjadi ricuh. Di ruang makan pun terlihat begitu hening, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Big Raymond yang lagi jatuh cinta pun hanya bisa melambaikan tangannya kepada pacarnya. Keesokan harinya, Bush beserta pejabat pembuat komitmen datang menghampiri sel Stan. Ya, hari ini adalah hari di mana rencana Bush akan dijalankan. Sesuai janjinya, Stan pun akan dibebaskan pada hari ini. Namun sebelum itu, Stan harus melalui wawancara kelayakan. Di sini, Mindy dan The Master pun juga ikut hadir. Pada awalnya wawancara berjalan dengan baik. Tepat sebelum wawancara berakhir, Mr. Minton, Stan pun terbayang akan masa-masa bahagianya dengan para tahanan lainnya. how would you feel about getting Akhirnya Stan pun berubah pikiran dan memutuskan untuk menyelamatkan para tahanan lainnya. parole denied? Saat penjaga membawa Stan kembali ke dalam selnya, dia bertemu Mindy dan The Master. Di waktu yang tepat, entah apa maksudnya, The Master mengatakan, Since my addiction to cigarettes made me impotent, I've had very hal little ini sontak contact membuat with Stan begitu semangat. Impotent? That's great. Not really. Baby, I love you. I'll write you Dia soon as I langsung can. mengajar penjaga dan berlari ke halaman penjara. That's my Saat boy. menuju halaman penjara, dia dihadangi oleh Bang Bejo. Ternyata Bang Bejo ini adalah murid terbaik pertama dari The Master. Pick up this. Singkat cerita, Bang Bejo pun dapat dikalahkan. Bang Bejo tidak bisa lagi bertarung, akhirnya mulai berjualan. Beralih ke halaman penjara. Di sini tampaknya perkelahian akan dimulai. Salah seorang dewan melihat para tahanan membawa senjata. Mendengar hal ini, para penjaga bersiap untuk menembak. Dengan aba-aba dari Bush, tepat pada saat peluru pertama ditembakkan, seperti film-film lainnya, tokoh utama datang menghentikan. Larry yang mendengar suara Stan dari kejauhan menghidupkan sebuah radio yang berisikan alunan musik. TikTok sindrom yang diderita oleh semua tahanan membuat mereka tidak tahan mendengar alunan musik. Melihat kejadian ini, Bush tampak begitu marah. Tanpa memikirkan sebab dan akibat, Bush menembak secara brutal. Hal ini membuat situasi bandara begitu kacau. Tiba-tiba Mindy dan The Master pun datang menembak. 3 tahun telah berlalu. Akhirnya Stan pun dibebaskan. Hello, homie. Thanks for giving me my teeth back. Di akhir cerita, terlihat Stan sedang mempunyai seorang anak. Atau Mindy yang mempunyai 2 orang suami.